Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Melondari dengan nomor absen 10 dengan NIM 24110314446 dari kelas Ki dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menceritakan kejadian atau peristiwa sejarah Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah salah satu peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dan melibatkan perdebatan antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok berlatar belakang yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kabar ini sampai ke Indonesia melalui siaran radio. Golongan muda yang terdiri dari para pemuda seperti Sukarni, Wihkana, dan Cairul Saleh mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Sementara itu, golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta ingin mengambil langkah yang lebih hati-hati. Mereka mempertimbangkan situasi politik dan ingin memastikan bahwa kemerdekaan itu diproklamasikan pada saat yang tepat dengan mempertimbangkan posisi Jepang dan sekutu. Pada penculikan Soekarno dan Hatta, pada malam bertepatan tanggal 15 Agustus tahun 1945, para pemuda memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Mereka menculik Soekarno dan Hatta untuk menjatuhkan mereka dari pengaruh Jepang dan membawa mereka ke Rengas Dengklok, sebuah daerah yang cukup jauh dari Jakarta, sekitar 60 km ke arah timur. Rengas Dengklok dipilih karena dianggap sebagai tempat yang aman dan strategis. Di sana, para pemuda berusaha meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka berargumen bahwa momentum menyerahnya Jepang harus dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Rengas Dengklok terjadi perdebatan sengit antara golongan muda dan Soekarno. Soekarno menolak tekanan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa persiapan yang matang. Ia ingin memastikan bahwa proklamasi dilakukan dalam kondisi yang benar-benar mendukung keberhasilan bangsa. Hatta juga menyatakan hal yang sama, bahwa proklamasi itu tidak boleh tergesa-gesa karena situasi politik global yang belum jelas, terutama terkait respon sekutu. Namun, golongan muda tetap mendesak agar proklamasi dilakukan secepat mungkin. Pada saat tiba di Jakarta, Subarjo yang mewakili golongan tua bernegosiasi dengan para pemuda. Subarjo berhasil meyakinkan mereka bahwa proklamasi akan dilakukan keesokan harinya di Jakarta. Setelah mencapai kesepakatan, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta pada malam hari, yaitu bertepatan pada tanggal 16 Agustus pada tahun 1945. Dampak peristiwa Rengas Dengklok. Setibanya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama para pemimpin lainnya mempersiapkan teks proklamasi kemerdekaan. Pada pagi hari, bertepatan tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sasaran dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok menunjukkan peran penting golongan muda dalam mendorong terjadinya proklamasi kemerdekaan. Meski sempat terjadi perbedaan pandangan, semangat persatuan antara golongan muda dan golongan tua pada akhirnya memungkinkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih kesimpulan dari peristiwa Rengas Dengklok ini? Yang pertama, semangat nasionalisme pemuda. Dan yang kedua, pentingnya negosiasi dan kesepakatan. Yang ketiga, perbedaan pendekatan antara golongan muda dan golongan tua. Dan yang keempat, momentum penting menuju proklamasi. Peristiwa ini menggambarkan dinamika perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, yang dimana persatuan dan kompromi menjadi kunci keberhasilan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.